Daerah yang paling rawan didatengin DC lapangan pinjol saat teman-teman gagal bayar atau menjadi nasabah galbay di aplikasi pinjol tersebut. Nah, daerah mana aja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi terkait DC lapangan ya. Di mana masalah pinjol, masalah galbay, dan lain sebagainya ini termasuk menjadi salah satu masalah yang cukup krusial di mana ketika kita telat bayar atau gagal bayar, ya tentu saja kita akan berhadapan dengan ya DC lapangan. Tapi ya kita tahu lah ya, nggak semua daerah punya DC lapangan dan didatengin DC pinjolnya. Nah, daerah tersebut yang paling rawan menurut saya sejauh ini tetap nggak lain dan nggak bukan masih di daerah Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini pastinya kenapa paling rawan? Ya karena memang banyak kantor-kantor pusat pinjol-pinjol berada di daerah tersebut. Nah, tapi ada beberapa juga pinjol-pinjol yang memang kantor pusatnya bukan di Jabodetabek. Mungkin ada yang di kota Surabaya, di Malang, dan seterusnya. Nah, mungkin yang paling rawan di sana. Tapi ya di Jabodetabek itu pasti akan menjadi daerah yang diprioritaskan, teman-teman. Kenapa? Karena ya nasabahnya pasti cenderung lebih banyak di kota-kota besar. Yang kedua, biasanya memang beberapa aplikasi itu membatasi orang-orang yang bisa mencairkan pinjamannya itu ya di area-area kota besar aja, biar penagihannya agar gampang. Dan tentu saja, ya di Jabodetabek ini, ya gimana ya, kalau bisa dibilang pusat perekonomian, pusat pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau di daerah, apakah ada DC lapangannya? Ya bisa ada. Kayak contoh, Home Credit, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Tunaiku, apalagi ya? Ya itulah, itu beberapa pinjol yang mempunyai DC lapangan hampir di seluruh kota di Indonesia. Bahkan kayak Home Credit itu kayak di daerah Sulawesi Tenggara, ya daerah-daerah terpencil banget, itu mereka punya loh DC lapangan. Bahkan mereka buka lowongan besar-besaran. Artinya di kota-kota tersebut ada DC lapangannya. Artinya di kota-kota tersebut ya memang sengaja ditaruh DC lapangan untuk melakukan penagihan-penagihan. Nah, cuman nggak semua pinjol kan punya punya power, punya sumber daya, punya modal untuk merekrut DC-DC lapangan atau field collector di berbagai macam daerah. Manage-nya susah. Tapi sekali lagi, ya kalau buat kalian yang di daerah Jabodetabek, nggak usah takut ya. Tetap ini bukan tujuannya buat nakut-nakuti teman-teman yang di daerah Jabodetabek, enggak. Tapi membuat kalian siap mental aja, siapkan sampai sekarang, mulai dari sekarang. Ya, kemungkinan besar teman-teman akan ditengin jika kalian memang ada di pinjol-pinjol yang memang punya DC lapangan di sana. Tapi itu bukan berarti hal yang menakutkan. Bisa kok kalian bangkit, bisa kok teman-teman itu berusaha semaksimal mungkin, bisa kok teman-teman itu menghadapi DC. Ya mungkin kalau kalian merasa takut sekarang, ya karena mungkin teman-teman ini aja sih. Mungkin karena teman-teman mungkin merasa kayak apa ya istilahnya, teman-teman itu merasa takut yang berlebihan aja gitu. Padahal sebenarnya nggak semenakutkan itu. Padahal sebenarnya menghadapi DC itu tidak semenyeramkan itu. Jadi DC itu punya aturan-aturan yang nggak boleh mereka langgar juga. Dan kalian bisa membawa kasus ini ke pidana jika mereka sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di luar batas. Intinya teman-teman hadapi mereka dengan sopan juga. Mereka mau kasar kayak gimana, kita sopan aja, biasa aja. Nggak usah takut. Semakin kita takut, semakin menjadi-jadi mereka. Jadi kita biasa aja, hadapi sesuai dengan apa adanya. Nggak ada duitnya, ya udah nggak usah dibayar dulu. Ya, bilang, saya akan usahakan, lagi fokus untuk berusaha, nggak usah ditagih-tagih lagi, nggak usah ditekan-tekan lagi, karena itu akan mengganggu saya juga untuk mencari uangnya. Udah, gitu aja. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.